Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada video kali ini saya mau bercerita hasil konsultasi kami dengan dokter urologi di Rumah Sakit UNS Solo. Jadi sempat berhenti untuk periksa-periksa di tahun 2018 karena suami saya sudah melakukan operasi varikokel di tahun 2017 dan hasilnya dari varikokel grade 3 turun menjadi grade 2. Cuma untuk hasil analisis sperma sendiri itu masih azoospermia. Terakhir suami melakukan pemeriksaan analisis sperma itu pertengahan 2018 dan hasilnya masih azoospermia. Dari situ kami udah tidak melakukan pemeriksaan lagi, dan baru tahun ini kami memutuskan untuk mulai lagi pemeriksaan karena hasil USG terakhir itu tahun 2018. Nah, berarti kan itu udah lama sekali. Jadi kalau untuk dibawa konsul ke dokter kayaknya kurang mendukung gitu. Jadinya kami jadi kami melakukan USG ulang. USG untuk melihat, untuk bawa sebagai hasil pemeriksaan terbaru saat nanti konsul. Dan ketika melakukan USG ulang itu, dokter radiologi menyatakan bahwa varikokel itu epididymis dan sebagainya kondisi itu sudah normal. Tapi kok saya belum hamil. Lalu kami rencananya mau melakukan analisa sperma. Cuma ternyata karena waktunya mepet dengan jadwal konsultasi nanti ke Solo, akhirnya kita tidak jadi melakukan analisis sperma karena kan memang harus ada syarat-syaratnya ya. Untuk analisa kan tidak berhubungan minim 4 hari, maksimal 5 hari. Itu kalau di lab Cito. Lalu akhirnya kita konsul ke dokter urologi itu berbekal cuma USG yang varikokel itu. Dan dokter menyatakan ini ya memang sudah normal gitu. Tapi kok belum hamil dan hasil memang kami belum melakukan tes ulang analisa sperma. Cuma dokter menyatakan kalau memang faktor azoospermia adalah adanya varikokel, itu biasanya setelah 3-6 bulan setelah operasi dilakukan itu pasti ada perubahan dari hasil analisa spermanya. Tetapi kalau suami saya kan dia tetap bukan tetap sih, maksudnya sudah pernah tes terakhir 2018 itu masih azoospermia ya, kemungkinan juga ya berarti bukan faktor karena ada varikokel gitu. Kemudian kita nggak dikasih obat apa-apa karena memang dokter rasa obat apa karena hasil hormon pun normal, tidak ada varikokel juga, tapi masih azoospermia. Kemungkinan adalah berarti azoospermianya ini bukan karena varikokel, tapi melainkan memang sudah bawaan sejak lama, cuma baru diketahui sekarang saat menikah, seperti itu. Lalu dokter menyarankan untuk pilihan terakhir mungkin bayi tabung, tapi sebelum melakukan bayi tabung kita harus memeriksa si pabrik spermanya, yaitu dengan PESA atau MESA. Jadi itu hasil konsul dari dokter urologi yang ada di UNS Solo. Lalu saya konfirmasi ke Rumah Sakit Karyadi untuk melakukan PESA itu biayanya berapa. Kalau berarti MESA itu
nanti ada jarum tipis, jadi dia langsung disuntik di bius lokal. Nanti jarumnya itu langsung disuntikan ke saluran untuk spermanya keluar. Nanti kalau ada spermanya berarti pabriknya masih memproduksi. Kalau sperma yang didapat dari hasil PESA tidak cukup, maka akan dilakukan MESA. Jadi MESA itu nanti bius total suami, terus nanti ada sayatan untuk memasukkan jarum lagi ya. Saya kurang paham lah. Itu jadi istilahnya lebih dalam lagi kalau MESA. Kalau MESA harganya tindakannya saja 12 juta, belum kalau MESA itu membutuhkan rawat inap 2-3 hari tergantung kondisinya nanti pasiennya. Tapi kalau PESA itu harganya sekitar 2 juta dan tidak perlu rawat inap. Setelah sudah selesai beberapa lama istirahat lalu boleh kembali. Jadi insya Allah nanti saya akan melakukan analisa sperma ulang barangkali. Siapa tahu ada mukjizat dari Allah yang karena varikokelnya sudah berhasil, jadi ada perubahan di azospermia menjadi ke arah yang lebih baik. Mohon doanya ya teman-teman. Begitu juga saya mendoakan teman-teman yang sedang berusaha untuk mendapatkan garis 2. Kita jangan pernah lelah berdoa dan tetap semangat untuk berusaha. Kalau saya mohon petunjuk dari Allah, karena segala sesuatu itu pasti kita sudah ditentukan. Jadi kita cuma bagaimana cara menjalaninya dan minta petunjuk darinya. Oke, gitu aja dulu karena memang tidak ada perkembangan lagi. Nanti kalau misalnya saya ada hasil analisa sperma dan nanti saya akan konsul ke Karyadi, daerah Karyadi Semarang, nanti saya akan sharing lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.